Banyak sekali umat Islam yang mendatangi kuburan Wali Songo atau mendatangi kuburan para wali yang lainnya, dan mereka mendatangi kuburan yang dianggap keramat oleh masyarakat, kuburan yang mengandung barokah. Padahal tidak ada kuburan yang mengandung barokah di dalam Islam. Anehnya lagi, banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan ahli kubur sebagai wasilah atau tawassul ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan yang seperti ini merupakan bentuk kesyirikan yang telah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitulah ceramah dari para sutat-sutat Wahabi Al-Kuchluki. Apakah benar tidak ada kuburan yang mengandung barokah ataupun karomah? Maka silakan simak video kami sampai selesai agar tidak selalu gagal paham, apalagi sampai paham yang gagal. Biar kita tidak seperti Al-Wahabi Al-Kuchluki. Tonton video ini sampai selesai karena kami di sini akan menanggapi pernyataan-pernyataan atau tuduhan dari kelompok Wahabi berdasarkan keterangan dari para ulama. Semoga bermanfaat. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusohha. Sebenarnya tempat itu jika dilihat dari sisi ia sekedar tempat, maka sebuah tempat tidak memiliki keutamaan sama sekali. Tetapi sebuah tempat itu apabila ada hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan di sana, seperti hamba Allah yang soleh, sholat di sana, puasa di sana, atau melakukan semacam kebaikan di sana, maka tempat tersebut akan diturunkan rahmat oleh Allah. Tempat tadi akan dihadiri oleh para malaikat dan akan dipenuhi dengan ketentraman. Inilah yang kita maksud dengan mengambil barokah dari sebuah tempat. Karena ketika kita berada di sebuah tempat yang kita yakini kemuliaannya, biasanya hati kita akan tergerak dan menumbuhkan semangat untuk meniru orang yang ada di tempat tersebut. Dalam artian, biasanya ketika kita berada di tempat-tempat orang soleh, maka kita juga ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Ini di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusohha, karya daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, halaman 232. Lihat sendiri teman-teman. Kemudian kita bahas, apakah boleh kita bertawassul dengan perantara kuburan orang soleh? Sayyid Muhammad bin Alawi membuat judul khusus di dalam masalah bab ini. Judul beliau At-Tawassulu bi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi irsyadi Sayyidati Aisyah. Tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah perintah anjuran dari Sayyidah Aisyah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh Ad-Darimi berkata di dalam kitabnya, yaitu Sunan Ad-Darimi, Allah memuliakan Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad sudah wafat. Diriwayatkan dari Abul Jauza Aus bin Abdullah, beliau berkata, suatu ketika kota Madinah kekeringan yang luar biasa karena kemarau panjang. Lalu penduduk kota Madinah pada saat itu mengadukan hal tersebut kepada Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu Sayyidah Aisyah berkata, lihatlah kuburan Nabi Muhammad, jadikan kuburan beliau sebagai jalan tembus menuju langit. Maksudnya terkabulnya doa, sehingga tidak ada atap yang menyekat antara kuburan beliau dengan langit. Mendengar saran daripada Sayyidah Aisyah ini, akhirnya penduduk kota Madinah melaksanakan saran tersebut. Dan ternyata setelah itu kota Madinah diguyur air hujan, sehingga rerumputan tumbuh subur dan unta-unta pun menjadi gemuk. Karena hal tersebut itulah pada tahun itu disebut tahun kesuburan atau Amul Fathki. Mengomentari hadis yang dibawakan oleh Imam Ad-Darimi tersebut, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkata, tawassul dengan kuburan Nabi ini bukan dilihat dari sisi bahwa itu kuburan, tapi dilihat dari sisi bahwa
tanah yang dijadikan sebagai kuburan Nabi itu menyimpan jasad makhluk yang paling mulia dan menyimpan manusia yang dicintai oleh Allah, Tuhannya alam semesta, sehingga kuburan tersebut juga ikut menjadi mulia karena ia berkumpul dengan jasadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas teman-teman bahwasanya ketika kita tabaruk di kuburan, sebenarnya kita tidak mengambil barokahnya kuburan, enggak, tetapi kita melihat kuburan itu kuburan siapa, begitu teman-teman. Dan ini sudah dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau menyuruh para sahabat pada waktu itu ketika kota Madinah kekeringan, justru beliau, yaitu Sayyidah Aisyah, menyuruh penduduk kota Madinah agar pergi ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawassul di sana, teman-teman. Begitu. Contoh sederhananya begini kawan ya. Kita tahu kertas kan? Tahu kertas kan teman-teman? Kertas itu sesuatu yang tidak harus kita muliakan. Semua macam kertas boleh dijadikan sebagai bungkus kacang atau apalah gitu. Tetapi sebuah kertas itu akan menjadi mulia apabila kertas tersebut ditulisi ismu a'zam seperti nama Allah, nama Nabi, atau nama-nama mulia yang lainnya. Begitu juga dengan kuburan. Kuburan itu ya tanah biasa, tapi kita memuliakan tanah kuburan tersebut karena melihat siapa yang ada di dalam kubur itu. Bahkan Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya juz 4 halaman 473, yaitu cetakan Al-Hidayah. Apa kata Imamuna Al-Ghazali? Wa ziyaratu kuburi sholihina mustahabbatun li ajri tabarruki ma'al i'tibari. Ziarah ke kuburan orang soleh untuk mengambil keberkahan atau mengambil pelajaran itu disunnahkan. Begitu juga Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. Beliau berkata di dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin halaman 297 cetakan Darul Fikr. Saya langsung bacakan artinya teman-teman biar tidak mengulur waktu ya. Apa kata beliau, yaitu Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar ini? Tawassul dengan para nabi atau tawassul dengan orang soleh itu boleh menurut syariat, baik mereka para nabi atau orang soleh itu masih hidup ataupun sudah wafat. Jadi boleh teman-teman, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis sahih seperti kasus Nabi Adam ketika beliau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, atau seperti dalam hadis tentang orang yang mengeluh penglihatannya dan hadis-hadis tentang syafaat, atau dari keterangan-keterangan yang telah kami terima langsung dari para guru kami, yang mana guru kami itu juga mendengar keterangan langsung dari para guru-gurunya. Begitulah seterusnya. Sungguh tawassul dengan para nabi atau orang soleh, baik yang masih hidup walaupun sudah wafat, itu boleh dan sudah berlaku di berbagai penjuru dunia. Cukuplah mereka, para guru kami itu sebagai suri tauladan. Merekalah yang telah memperkenalkan syariat Islam kepada kita semua. Tanpa ajaran dari mereka, maka kita tidak akan tahu apa-apa, teman. Dan apabila kita anggap bahwa para orang terdahulu yang melakukan tawassul itu kafir, sebagaimana yang terlintas di dalam otak orang bodoh, bahwa mereka mengira orang-orang yang bertawassul itu kafir, maka tentu menjadi batal syariat Nabi Muhammad ini, teman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita mengenal syariat Islam melalui guru-guru kita. Kalau guru-guru kita, orang-orang terdahulu kita anggap kafir, syirik karena bertawassul. Wow, kamu ini dapat agama dari siapa?